Setelah pergi ke sana kemari tak juga bisa menemui manajer Zhang yang kecewa berat dengannya, Wang Shu mengambil keputusan nekat dengan datang ke rumah manajer Zhang tanpa permisi lebih dahulu. Dia mendapati perempuan berambut merah itu sedang mandi air hangat yang membuat sekujur tubuh indahnya mengepulkan asap tipis. Kedatangan tamu tak diundang jelas membuat manajer Zhang terkejut karena Wang Shu duduk di kursi tamu seolah sedang di rumahnya sendiri. Meski tampak sedikit terganggu dengan kehadiran pemuda itu, manajer Zhang tak langsung mengusirnya melainkan memberi kesempatan untuk membicarakan sesuatu yang urgent. Sambil menikmati alkohol yang tersaji di mejanya, manajer Zhang menganggap citra Wang Shu sudah hancur berkeping-keping, apalagi ditaklukkan Yisha hanya dalam waktu beberapa detik saja. Imbasnya, amarah Wang Shu semakin meluap-luap sehingga ia ingin bertarung lagi melawan Yisha apapun yang terjadi. Bermodalkan kemampuan bela diri yang telah diasah bersama dengan Xinglong, Wang Shu optimis bisa mengalahkan Yisha jika pertandingan digelar satu kali lagi. Akan tetapi manajer Zhang bergeming tak mau mengatur pertandingan seperti yang dulu jika tidak ada sisi bisnis yang bisa menguntungkan dirinya. Manajer Zhang ingin Wang Shu beralih menjadi master wushu, menjadi bintang pertarungan dan bekerja sama dengan suatu tim sutradara. Tak disangka-sangka manajer Zhang mendesak agar Wang Shu melakoni pertarungan palsu alias settingan di mana ia harus mengikuti instruksinya agar menghasilkan sebuah uang. Hanya saja Wang Shu yang telah mempersiapkan diri secara maksimal akan tetap menganggap sebuah pertarungan sebagai satu hal yang serius meskipun hanya sandiwara. Bahkan ia tak segan-segan akan menampar siapa saja tak terkecuali wajah cantik manajer Zhang. Perempuan itu tetap memprioritaskan keuntungan materi dari sebuah pertarungan karena bagi manajer Zhang uang adalah harga diri. Mendengar gertakan pemuda itu, manajer Zhang bersikeras tak ingin menggelar pertarungan Wang Shu melawan Yisha jika tidak memberikan keuntungan dari sisi finansial. Otak bisnis manajer Zhang tak juga goyah dengan rayuan Wang Shu yang berjanji akan memberi hadiah hati nurani apabila memenangkan pertarungan. Malahan Wang Shu diusir secara paksa dari rumah manajer Zhang dengan ancaman bakal melaporkannya ke polisi. Segera setelah Wang Shu angkat kaki, manajer Zhang menelpon seseorang dengan menyebut kalau apa yang ia katakan kepada Wang Shu sudah sesuai dengan perintah bos besarnya. Usai gagal melakukan negosiasi dengan manajer Zhang, Wang Shu yang tenggelam dalam lamunannya segera mengambil ponsel miliknya untuk menelpon Kapten Zhou. Kepada kepala polisi itulah Wang Shu mengungkapkan keinginannya agar bagaimanapun bisa kembali bertarung melawan Yisha. Untungnya Kapten Zhou bersedia membantu Wang Shu dan bakal menggelar pertandingan sah melalui aturan hukum yang sesuai dengan undang-undang kepolisian. Sementara itu manajer Zhang yang masih juga belum ganti baju setelah mandi, lagi-lagi kedatangan tamu tak diundang. Kali ini sosok misterius dengan pakaian serba hitam yang kita sebut saja sebagai Mr. X nyelonong masuk ke rumah manajer Zhang untuk memberikan hadiah uang sekoper. Usut punya usut, manajer Zhang sebagai informan dengan kode 0761 telah membantu Mr. X menemukan keberadaan Tang Xizhen sehingga ia berhak mendapatkan hadiah spesial. Keesokan paginya rencana pertarungan Wang Shu melawan Yisha telah diatur oleh Kapten Zhou, namun tetap harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Wang Shu yang datang ke markas Yisha membawa buku yang digunakan sebagai alat agar Yisha bersedia melawannya untuk yang kedua kalinya. Tapi Yisha menolak tantangan Wang Shu dengan alasan pertandingan ulang tidak ada pentingnya sama sekali. Buku tebal rekam jejak seni bela diri tradisional milik Tang Xizhen yang dibawa oleh Wang Shu tanpa disangka-sangka sukses meluluhkan hati Yisha yang akhirnya mau melakoni tanding ulang.
Yixia yang selama ini memburu buku itu bakal diperolehkan meminjamnya selama 1 bulan apabila bisa mengalahkan Wang Shou asalkan tidak dibaca oleh orang lain. Wang Shou dan Yixia akhirnya telah mencapai kesepakatan dan bersiap pamer kehebatan di venue megah yang telah dipersiapkan. Venue modern tempat berlangsungnya pertarungan Wang Shou versus Yixia benar-benar menyedot animo publik yang tak sabar menyaksikan kehebatan dua petarung dengan basic skill yang berbeda. Tampak hadir di antara ribuan penonton yang memadati tribun, berandalan Kakak Liang, Kakak Guang, hingga Kakak Kun ikut menonton bersama dengan para anak buahnya. Begitu juga dengan manajer Zhang yang tak sudi menyelenggarakan pertandingan Wang Shou dan Yixia juga terlihat datang bersama seorang lelaki berewokan yang kita sebut saja sebagai Pak Bagio. Bapak-bapak tersebut memprediksi Yixia bisa kembali mengulangi kemenangannya, tetapi manajer Zhang percaya akan ada sesuatu yang berbeda dari Wang Shou. Wah, 这么多人，我以为。 Kedatangan Wang Shou dan dua sahabatnya seketika membuat suasana di tribun penonton semakin riuh. Pemuda yang dulu dianggap cupu itu kini dibanjiri dukungan dari para berandalan Kakak Guang, Kakak Kun, dan kawan-kawannya yang bangga dengan perubahan Wang Shou. Sementara itu di kubu sebelah, Yixia datang bersama dengan para pengawalnya yang juga sukses membuat para penonton histeris. Ketika tiba waktunya pembawa acara memulai pertandingan, mental Wang Shou benar-benar down mengingat ia tak mendapat sambutan meriah dari para penonton. Mantan pelatih penjaga aliansi taekwondo Mancang tersebut justru jadi bahan olok-olokan penonton, sementara di sisi lain kepercayaan diri Yixia melonjak karena dukungan penuh mengalir kepada dirinya. Pembawa acara lantas menjalankan tugasnya untuk membacakan sederet peraturan pertandingan, mulai dari larangan menyerang bagian dada sampai larangan berjudi di kalangan penonton karena judi itu haram. 但是人家能变通，能上擂台，奉承只杀敌不表演，尤其泰拳，生死话不能这么说。有道理。 Segera setelah dipijit-pijit kawannya Xinglong, Wang Shou mulai memasuki arena pertandingan, begitu pula dengan Yixia yang sedari tadi melakukan pemanasan. Di barisan penonton tampak sosok perempuan mengenakan masker dan pakaian serba hitam yang tampak misterius mengamati pertunjukan. Siapa lagi kalau bukan gurunya Wang Shou. Tidak jauh berbeda dengan pertandingan pertama, Yixia langsung menekan sejak awal dan sukses mendarahkan beberapa pukulan ke tubuh Wang Shou. Meski begitu, Wang Shou sesekali bisa menghindari serangan Yixia yang cukup gesit dan membagongkan. Dan belum sampai 1 menit pertandingan berlangsung, Yixia sukses menyerang tubuh Wang Shou dengan dengkulnya hingga membuat pemuda itu terjatuh. Tendangan keras yang mendarat di badan Wang Shou disambut gemuruh penonton yang mayoritas menunggu Yixia. Namun tak ingin dipermalukan untuk yang kedua kalinya, Wang Shou berulang kali mencoba menyerang Yixia meski ditangkis dengan begitu mudah. Hingga kemudian setelah mendapat instruksi dari Xinglong yang berada di pinggir arena, Wang Shou mempraktekkan latihannya selama ini dan sukses memperpanjang napasnya di ring pertandingan. 赛开始。 我去！我刚都没看清这发生啥了。 Serangan balasan Wang Shou sukses membuat jalannya pertandingan semakin sengit. Di tribun penonton, manajer Zhang menganalisis perjalannya pertarungan dengan menganggap kalau segalanya telah banyak berubah. Namun lagi-lagi pertahanan Wang Shou masih bisa ditembus dengan mudah oleh serangan Yixia dengan cepat dan tangkas. Bahkan wajah Wang Shou mendapat hantaman keras yang membuatnya lebam memerah. Debut Wang Shou di pertandingan resmi sedikit banyak membuatnya gagap dengan peraturan-peraturan yang pakem yang diterapkan. Kepada Xinglong yang berada di pinggir ring, Wang Shou berdalih lawannya telah banyak melanggar peraturan sehingga ia harus jatuh bangun berkali-kali. Akan tetapi bukannya membela, Xinglong justru memanas-manasi Wang Shou agar terus menyerang apapun yang terjadi agar tak dipermalukan lagi dan lagi.
Saat jeda pertandingan, kedua belah pihak saling menyusun strategi untuk segera menyudahi pertandingan yang berjalan menegangkan. Saat napasnya terengah-engah di pinggir ring itulah manajer Zhang datang dari tribun penonton untuk menghampiri Wang Su. Manajer Zhang yang menganggap Wang Su masih seperti yang dulu terus mendesaknya agar mau bersandiwara. Tak rela harga dirinya semakin hancur, Wang Su bersikeras ingin menuntaskan pertarungan dengan kemenangan yang membanggakan. Imbasnya manajer Zhang malah menghasut Xiao Su dengan menyebut kalau Wang Su pernah bertindak senonoh ketika ia sedang mandi. Tak ingin ambil pusing dengan ulah manajer Zhang yang mengompor-ngompori teman perempuannya, Wang Su segera bergegas naik kembali ke atas ring untuk melakoni ronde kedua pertarungan. Pada saat itulah dua orang lelaki berpakaian jas yang diduga pensiunan tentara bayaran menyelinap di antara ribuan penonton untuk berpencar mencari sesuatu, siapa lagi kalau bukan gurunya Wang Su. Di atas arena, Wang Su yang terus diingatkan Xinglo agar waspada dengan siku Yixia langsung mendapat tekanan di awal ronde kedua. Yixia dalam mode serangan terus menghujani pukulan hingga tendangan ke tubuh Wang Su yang sigap melakukan pertahanan. Kali ini keterampilan Wang Su dalam memandang serangan lawan jauh lebih mendingan jika dibanding dengan pertandingan sebelumnya. Hingga akhirnya... Serangan Wang Su terhadap Yixia yang telah terkapar belum juga menyudahi pertarungan sengit yang disambut gemuruh teriakan para penonton. Sebaliknya Wang Su justru mendapat pukulan-pukulan keras termasuk ketika kepalanya dihantam siku si cantik Yixia yang membuat pusing 7 keliling. Akan tetapi Wang Su belum juga ingin menyerah begitu saja dan tetap melanjutkan pertandingan sampai bisa kembali menghantam tubuh Yixia dengan sangat kuat hingga terpental untuk kesekian kalinya. Melihat raut wajah Wang Su yang merintih tak bisa menyembunyikan rasa sakit, memaksa wasit hingga Kapten Chow menanyakan kondisi ex-pelatih penjaga aliansi taekwondo tersebut. Namun demi sebuah harga diri, Wang Su tetap nekat melanjutkan pertarungan walaupun kakinya pincang. Kondisi itu tak disia-siakan Yixia yang terus mendaratkan jurus-jurusnya ke tubuh Wang Su sampai akhirnya dipisahkan wasit. Dalam situasi break, Wang Su mendapat saran dari Xinglong untuk segera menggunakan teknik yang masih disembunyikan. Sementara itu perempuan bermasker di tribun penonton beranjak pergi setelah ia menyadari kalau dirinya sedang diincar. Di ronde terakhir ini, serangan-serangan Yixia makin bertambah gila sampai lagi dan lagi menjatuhkan Wang Su tanpa ampun. Wajah Wang Su yang sudah babak belur berbanding terbalik dengan wajah Yixia yang masih mulus, tak ada goresan luka yang diakibatkan pukulan oleh Wang Su. Malahan Wang Su sukses dibuat terkapar hingga wasit segera menghitung mundur dari angka 10 hingga memberi waktu kesempatan bagi Wang Su apakah bisa melanjutkan pertandingan atau disudahi saja dengan kekalahannya semakin merusak citranya. 因为想当主角的，不能让人给打趴下。主角，他们都能站起来、爬起来，太疼了，疼得我说不出话，快休克起来。今天我理解了，裁判他是独苗。我那时候想，他们为什么躺在地上？我看看。 Wang Su sukses memperagakan jurus ala Zizen dengan mendaratkan serangan tepat di bagian perut Yixia yang membuat musuhnya jatuh terpental dengan keras. Akibatnya pandangan Yixia seketika kabur kunang-kunang sementara wasit kembali melakukan hitungan mundur dari 10 sampai akhirnya Yixia dipastikan tak bisa melanjutkan pertandingan. Kemenangannya sukses membuat seisi stadion bergemuruh mengeluh-ngeluhkan nama Wang Su, si petarung yang dulu pecundang kini jadi pemenang. Di saat itulah Wang Su tiba-tiba sadar kalau gurunya Tang Zizen datang menonton di tribun dan segera pergi saat pertandingan tuntas. Melihat Zizen beranjak pulang, Wang Su segera berlari keluar dari arena dengan kaki pincang mengejar sang guru yang sudah lama ia rindukan.
Sayangnya Wang Su terlambat beberapa detik sebelum Zizen menggeber sepeda motor sportnya yang langsung membawanya pergi dari arena pertandingan. Sejurus kemudian teman-teman Wang Su datang dan dibantu oleh Yixia yang sudah menjadi sahabat setelah pertandingan selesai, segera melarikannya ke rumah sakit terdekat mengingat luka di kaki petarung tersebut sudah cukup parah, nyaris membuat tulangnya patah. 哎，臭小子，下校再打，赢了输了那是。 Sementara itu Tang Shizhen malah baru saja menghabisi 2 penjahat berdasi yang ia ikat di tiang listrik. Penjahat tersebut rupa-rupanya anak buah dari Tianzhen yang sejak awal memburu Zizen, si penguasa teknik bela diri Guoshu. Akan tetapi segerombolan penjahat berdasi tersebut bukanlah lawan sepadan bagi Zizen yang akhirnya memaksa Tianzhen turun langsung ke lapangan untuk memburu Zizen. 想不到，天神出山，绝对不会错。唐子真完蛋了。 Dan ya guys ya, begitulah akhir cerita Wang Su yang sukses mengalahkan Yixia bermodal teknik-teknik bela diri tradisional Goshu seperti yang diwariskan oleh gurunya Tang Shizhen. Di sini dapat kita simpulkan pula bahwa sebenarnya Zizen merupakan buronan sebuah komplotan yang diketuai oleh Tianzhen. So, tungguin terus updatean pembahasan Donghua seru lainnya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit. Bye bye.